Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Kamis 25 Juni 2020 kita kembali bersuara di salah satu program acara yang saya yakini ini adalah satu program acara kesayangan Anda, Jaksa Menyapa. Salah satu ruang yang kami juga berikan interaksi untuk Anda untuk bisa menanyakan secara langsung kepada beberapa orang narasumber terkait permasalahan hukum yang Anda hadapi saat ini. Dan saudaranya, topik yang kita angkat di kesempatan pagi hari ini yaitu penegakan hukum di masa pandemi. Di masa pandemi seperti sekarang ini memang banyak sistem dan regulasi yang mengalami perubahan, dan ini tentunya tidak mengurangi terhadap hak Anda selaku warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum yang baik dan benar, dan tentu segala sesuatu dikondisikan seperti saat sekarang ini dengan protokol COVID-19 itu sendiri. Dan saudara pendengar, sekali lagi kami di sini mengundang Anda di nomor telepon 0752 643 856. Permasalahan hukum seperti apa yang Anda inginkan dan hadapi, silakan Anda menanyakan langsung kepada beberapa orang narasumber yang telah hadir di kesempatan saat ini. Kami perkenalkan kepada Anda Kasih Intelijen Kejari Padang Panjang, Bapak Teguh Irawan, Sarjana Hukum. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya. Dan di samping Bapak Teguh ada Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Bapak Adel Firza, Sarjana Hukum MH. Selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat untuk pagi menjelang pendengar RRI sekalian yang ada. Iya. Dan terakhir ini ada Bapak Ade Kurniawan SHMKN. Beliau duduk di Kasubsi Seksi Intelijen. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Iya. Bapak, tentunya dari udara yang dingin di Kota Padang Panjang, sekarang ini kita berkumpul di ruangan yang tidak kalah dinginnya juga ya. Iya. Tapi mudah-mudahan kebersamaan kita di Jaksa Menyapa pagi hari ini mampu menghangatkan ataupun lebih menggairahkan pendengar kita yang mungkin saat ini tidak tahu mau bertanya kemana, mungkin adakah perubahan dan lain sebagainya. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang penegakan hukum di masa pandemi ini, silakan kami akan bertanya langsung dulu kepada Bapak Teguh Irawan, Sarjana Hukum, perubahan persidangan di sistem kerja di Kejaksaan Negeri Padang Panjang sendiri di masa COVID ini seperti apa, Pak? Silakan. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Para pendengar semua, pendengar RRI wilayah Bukit Tinggi yang kami cintai. Alhamdulillah, terkait dengan adanya Jaksa Menyapa hari ini, kami dari Kejaksaan Negeri Padang Panjang akan menyampaikan beberapa mungkin informasi dan juga pengetahuan bagi para pendengar RRI semua, mungkin di masa pandemi COVID ini yang telah berjalan 3 bulan lebih, kurang lebih. Mungkin bertanya-tanya Bu ya, gimana proses regulasi hukum atau regulasi penegakan hukum ataupun dengan adanya COVID atau pandemi ini, apakah ada hal-hal yang berubah atau gimana? Nah, terkait tadi Ibu sampaikan dalam hal persidangan ataupun segala macam, kita otomatis karena adanya kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini Presiden, dan kami pun otomatis mengikuti arahan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian kami pun dari Kejaksaan ada aturan juga yang diikuti dari instruksi dari Jaksa Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan beberapa aturan terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini, dalam hal kita untuk melakukan tetap menjalankan fungsi kita Kejaksaan sebagai lembaga yang melakukan dalam penuntutan ini, sehingga dalam hal penegakan hukum kita tetap berjalan seperti biasanya dengan mengikuti protokol-protokol, Bu. Di kami Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2020 tentang kebijaksanaan pelaksanaan tugas dan penanganan perkara selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Salah satunya itu mungkin dalam hal persidangan kami sudah berjalan dengan melakukan secara online, Bu. Jadi secara online itu dilakukan dengan metode kami bersidang di kejaksaan dengan jaksa penuntut umumnya di situ, tahanan atau terdakwa ada di Polres, Bu. Kemudian hakimnya tersendiri di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Kita melakukan mediasi, melakukan persidangan secara online, secara virtual, seperti itu. Dan kita tetap melakukan hal-hal yang disesuaikan dengan protokol kesehatan, Bu. Kalau ada saksi, kami mengecek suhu, harus menggunakan masker, mencuci tangan sebelum hadir di kantor kami, dan kami melakukan jaga jarak juga dengan suasana persidangannya. Jadi seperti itu mungkin, Bu, yang bisa disampaikan. Nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Pirsa dan Pak Ade nanti. Iya. Mungkin bisa di... Sebelum kita beralih kepada Bapak Firza juga Bapak Ade, bagaimana pemahaman masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan seperti itu, Pak? Dan sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang Panjang khususnya? Ya, terima kasih pendengar RRI sekalian. Kami Kejaksaan Negeri Padang Panjang dari sejak COVID-19 masuk ke wilayah Indonesia dan masuk juga ke Provinsi Sumatera Barat dan Padang Panjang pada umumnya, kami berdasarkan perintah Jaksa Agung tadi, kami langsung mengambil sikap. Apa sikap yang kami ambil? Kami menjalankan semua protokol kesehatan dan cuman kan yang namanya pelanggaran hukum tidak dapat kita hindari, Bu. Tetap ada pelanggaran hukum yang ada. Namun pelaksanaan kita di lapangan kita tetap melaksanakan sesuai dengan standar yang ada. Standar COVID yang ada seperti apa? Apa yang dijelaskan Pak Kasintel tadi, misalkan sewaktu persidangan dilaksanakan, ketika mulai dari sejak tahap berkas tadi sampai di kita koordinasi dengan penyidik pun sudah kita batasi dan ada ruang khusus untuk koordinasi. Tidak seperti sebelumnya kita koordinasinya mungkin jarak tidak dijaga. Untuk saat ini jarak sudah kita jaga. Lalu ketika masuk pun pada saat menyerahkan tersangka, kita serah terima tersangka dan barang bukti, kita pastikan dulu apakah tahanan kita ini dalam kondisi sehat dan bebas dari COVID-19. Ketika sudah tahanan kita posisinya sudah sehat dan bebas COVID-19, baru kita laksanakan tahap 2, serah terima tersangka dan barang bukti tetap dengan melaksanakan protokol COVID. Setelah kita pastikan dan kita laksanakan serah terima dari kawan-kawan penyidik kepolisian ke kita, lalu kita limpahkan ke pengadilan pun kita melaksanakan proses persidangan secara online. Dalam online ini kita menggunakan fasilitas aplikasi meeting bersama di sana, di mana Kejaksaan Negeri Padang Panjang bertindak sebagai admin. Saksi-saksi kita pun kalau memang saksi tersebut tidak dapat hadir, kita laksanakan secara virtual juga. Tapi kalau saksi tersebut bisa hadir, kita adakan ruang khusus di Kejaksaan Negeri Padang Panjang sehingga saksi dengan terdakwa dan hakim tidak bertatap muka langsung. Kita hanya bertatap melalui aplikasi virtual. Itu untuk kondisi saat ini. Gitu ya, Pak. Bagaimana di sebagian masyarakat yang mungkin tidak melek terhadap internet itu sendiri, karena pemberlakuan secara online banyak di sebagian masyarakat tidak mengetahui step-step dan langkahnya. Nah, ini solusi seperti apa yang dilakukan? Ya, terima kasih, Bu. Untuk sosialisasi pelaksanaan sidang online termasuk juga pengambilan tilang online, kita tidak hanya bekerja sendirian, tidak hanya mempromosikannya melalui media sosial kita yang sudah ada, baik Instagram maupun Facebook kita dan channel YouTube kita sendiri. Kita juga bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang, di mana kawan-kawan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang selalu memberikan informasi mengenai pelayanan-pelayanan hukum yang kita laksanakan di kejaksaan, seperti apa yang disampaikan tadi, masalah tilang dan sidang. Itu kawan-kawan Kominfo menyampaikan baik melalui media sosial mereka dan juga melalui fasilitas yang lain. Sementara kita juga memberikan informasi, Bu, kita juga memberikan informasi seperti spanduk dan flyer kita sebarkan ke masyarakat. Kalau untuk pelayanan seperti pelanggaran tilang, itu kita sudah ada aplikasi yang namanya aplikasi Santiang. Itu sistem ambil tilangnya tidak perlu datang ke kantor Kejaksaan Negeri Padang Panjang, cukup akses aplikasi tersebut, masuk ke alamatnya, nanti akan ada admin yang menjawab.
Untuk pengantaran pun kita sudah ada bekerja sama dengan kurir khusus, dan kurir tersebut nanti akan mengantarkan. Dan alhamdulillah respon masyarakat selama kita laksanakan itu cukup sangat-sangat positif sekali, Bu, karena masyarakat tidak perlu keluar rumah sesuai dengan aturan pada saat PSBB, walaupun mungkin pada saat new normal peraturan kita sudah berbeda. Jadi masyarakat tidak perlu ke rumah, cukup kami yang datang dengan standar kawan-kawan yang menjadi mitra pengantar kami pun itu sudah menerapkan standar COVID pun, seperti memakai masker dan sarung tangan. Jadi masyarakat silakan nanti memberikan informasi berapa denda yang dibayar, nanti bisa dibayar di BRI ataupun dititip dengan mitra kami tersebut, Ibu. Jadi sosialisasi kami alhamdulillah kita sosialisasikan baik secara media sosial maupun secara langsung dengan spanduk dan flyer, Bu. Begitu ya Pak ya. Mungkin di sini juga adalah sesuatu yang baru baik bagi kejaksaan sendiri, apalagi bagi masyarakat di tengah pandemi COVID ini, Pak ya. Semuanya kita belajar nih, belajar berdampingan dengan COVID ya, belajar berdampingan dengan sistem dan regulasi yang secara mendadak dan instan mau tidak mau harus dipahami. Nah, bagaimana pula dengan jumlah perkara yang disidangkan selama masa pandemi ini? Apakah jauh merosot dibanding di saat normal dahulu? Silakan Pak, siapa yang menjawab ini? Mungkin Pak Ade ya bisa menjelaskan sedikit. Ya. Baik, terima kasih. Kalau berapa jumlah perkara itu sebenarnya kita tidak bisa mematok berapa. Iya. Kita tetap sebagai jaksa menerima berkas dari pihak penyidik, dalam hal ini pihak kepolisian. Selama berkas itu datang, kami akan tetap memproses sesuai aturan yang berlaku. Tetapi yang perubahan sendiri adalah dalam cara berhukum. Mungkin dalam hal ini saya bisa bilang telah terjadi revolusi dalam cara berhukum di Republik Indonesia ini. Pak, ya? Ya, yang tidak selalu kaku, yang selama ini kaku, sekarang lebih responsif. Sesuai mau tidak mau harus dilaksanakan sidang online ini karena keadaan yang memaksa ini. Jadi persidangan online ini dijalankan menggunakan aplikasi media online, Ibu, seperti yang dijelaskan oleh Pak Firsa tadi. Jadi berapa berkas yang masuk tetap diproses sampai memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dan apabila terdakwa tidak ada yang keberatan, bisa melakukan upaya hukum sebagaimana mestinya gitu. Jadi sidang itu tetap berjalan dan jumlah perkara itu tetap sama, tidak menjadi penghalang. Dan kami juga berharap kalau perkara itu lebih sedikit, berarti tujuan hukum itu masyarakat menjadi taat hukum, artinya Ibu. Semakin sedikit berarti masyarakat sudah taat hukum. Taat ya. Iya, baik. Kalau kita sedikit melenceng ke masalah pendanaan atau uang-uang misalnya begitu Pak, kalau boleh juga ini masyarakat mengetahui, apakah ada perbedaan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat yang menjalankan persidangan dengan secara tatap muka langsung dengan online begitu? Untuk biaya mungkin tidak ada, Bu, karena untuk berhadapan dengan hukum terutama ranah pidana seperti yang kita laksanakan mulai penuntutan itu kan tidak dikenakan biaya apapun. Jadi menurut sampai saat ini kita tidak ada mengenakan biaya dan tidak ada perbedaan biaya dari sejak mau COVID apapun tidak ada COVID itu tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Cuman kalau untuk pelaksanaan tilang, pengambilan tilang gitu, karena tilang ini kalau awalnya masyarakat bisa datang ke kita dengan membayar dendanya, sekarang kan kita punya mitra. Jadi memang ada sedikit tambahan untuk itu ongkosnya mitra, tapi tidak besar, Bu. Untuk wilayah Kota Padang Panjang cuma Rp5.000 itu untuk pengantarannya, dan kita pun pengantaran baru di wilayah Kota Padang Panjang saja. Tapi untuk biaya denda tilangnya sendiri itu sama, Bu. Tidak ada perubahan, dan khusus untuk penuntutan pidana tadi itu memang tidak ada biaya, Bu. Baik. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, poin-poin apa yang masyarakat harus mengetahui bahwa perubahan telah terjadi di pengadilan, di Kejaksaan Negeri Padang Panjang sendiri, baik itu dilakukan persidangan secara online ataupun pelanggaran-pelanggaran lain. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Mungkin maksud Ibu perubahan apa perubahan di masa pandemi COVID ini? Poin-poinnya apa saja yang jauh berbeda dari saat normal dulu? Tadi kan sidang online sudah kita bahas, Bu, ya.
Terkait yang lain mungkin kami di kantor Kejaksaan Negeri Padang Panjang terkait dengan adanya new normal yang sebelumnya dilakukan PSBB segala macam itu, kami ada protokol juga Bu di kantor. Jadi setiap tamu ataupun yang berhubungan dengan persidangan ataupun segala macam yang datang ke kantor kami nanti ada protokol yang dibuat seperti cek suhu, itu cek suhu wajib, terus cuci tangan, terus si orang tersebut yang datang ke kantor kami harus menggunakan masker. Kemudian yang pasti kita di dalam pun, di intern pun kita selalu melakukan kebersihan Bu. Setiap seminggu sekali kita melakukan disinfektan setiap ruangan. Kita ada juga tempat cuci tangan. Kemudian di pegawai kami juga menggunakan masker segala macam seperti itu Bu. Mungkin itu Bu yang bisa dilakukan. Seberapa hebat juga kalau kita melakukan persidangan secara elektronik ini dibanding dengan bertatap muka langsung Pak? Mungkin saya nanti ditambahin Pak Pirsa sama Pak Ade karena yang sering bersidang mereka berdua Bu. Cuman kalau menurut saya kami jaksa lebih enak sidang secara langsung sebenarnya. Lebih secara langsung karena kami lebih bisa menjiwai dalam artian bahasa tubuh yang tadi seperti Ibu bilang. Kita bisa berinteraksi dengan saksi karena kami kan di kejaksaan atau seorang jaksa itu harus membuktikan apa yang kita dakwakan, apa yang kita sangkakan yang dibuat oleh si pelaku atau terdakwa tersebut. Nah itu sepertinya mungkin lebih secara natural, lebih secara langsung. Tapi kan karena adanya aturan seperti ini dan masa seperti ini yang kita ikuti lah aturan-aturan yang telah dibuat oleh pimpinan kami di atas di Kejaksaan Agung seperti itu. Ya otomatis kita harus membiasakan secara virtual seperti gimana sidangnya Bu, seperti itu. Mungkin nanti Pak Pirsa sama Pak Ade bisa. Plus minusnya bagaimana ini Pak? Siapa yang tidak rindu dengan kondisi kita awal dulu ya? Walaupun sekarang kondisi kita sudah harus new normal. Kalau bicara posisi enak sidang biasa atau sidang online, pasti kami lebih cenderung sidang seperti biasa Ibu. Kita sidang seperti biasa karena kami bisa melihat terdakwa dan melihat saksi. Dari situ, dari mimik dan semuanya kita lebih enak untuk pembuktian. Apa yang disampaikan Pak Teguh tadi, beban terberat di kami adalah membuktikan suatu perkara. Ketika perkara itu sudah terbukti, itu adalah suatu prestasi bagi jaksa. Jadi kalau kami sidang secara virtual, kadang-kadang kita hanya melihat wajah secara virtual dan wajah saja Ibu. Itu pun kalau kondisional jaringan lagi bagus. Ada juga ketika kita dapat posisi jaringan yang tidak bagus, jaringan internet, maklum seperti kita di daerah jaringan internet yang terbatas, itu kadang-kadang ada juga yang terputus-putus Ibu. Makanya bagaimana sih lebih, kalau kami sangat-sangat siapapun masyarakat Indonesia pasti merindukan kembali ke kita keadaan seperti dulu. Cuman yang namanya new normal kita tidak bisa juga kita tidak bisa mundur, kita harus hadapi. Kita harus hadapi ke depan seperti apa new normal dan kita laksanakan protokolnya Bu. Kita laksanakan protokolnya dan ya bagaimanapun kita harus menyesuaikan. Kita yang menyesuaikan dengan keadaan Ibu. Begitu ya. Nah Bapak Ade, kalau kita mengkilas balik pula 6 bulan telah kita jalani tahun 2020 ini, bagaimana dengan jumlah persidangan dibanding dengan 6 bulan terakhir di tahun 2019? Jumlah persidangan tetap sama Bu. Tetap sama ya? Iya. Kalau dalam hal ini kami kan menyidangkan perkara pidana. Perkara pidana ini terjadi apabila tidak pidana terjadi, itu tidak bisa kita patok berapa-berapanya. Tergantung di kehidupan masyarakat itu apakah terjadi kejahatan atau tidak. Selama di tengah masyarakat terjadi kejahatan, disitulah peran penegak hukum harus menegakkan hukum itu. Jadi malahan kita justru berharap ada penurunan dalam kejahatan dari persidangan yang dijalani Pak. Kalau boleh juga kita merunut, itu yang paling dominan yang dilakukan kesalahan oleh masyarakat itu kejahatan, tingkat kesalahan di sisi mana? Ya rata-rata perkaranya tentang pencurian. Ya itu hal biasa, narkotika gitu Bu. Ya seperti itulah, narkotika, pencurian, penipuan, yang hal-hal yang biasa terjadi di tengah masyarakat gitu. Nah, kenapa hal yang sama itu selalu dominan Pak? Salahnya kita itu di mana? Apakah bentuk pensosialisasian atau tingkat kejahatan masyarakat atau malah beralasan ekonomi dan lain sebagainya Pak?
Macam-macam Ibu. Kalau kita arahkan dengan situasi COVID-19 ini, kalau boleh saya berpendapat, saya mungkin bisa mengarahkan kepada hal ekonomi. Karena kenapa? Ya, dengan keadaan seperti ini masyarakat terganggu ekonominya. Ada beberapa masyarakat yang tidak bisa bekerja, atau ada pun perusahaan yang tingkat produksinya menurun sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja. Di situ muncullah beberapa orang yang terdesak karena kebutuhan ekonomi melakukan tindak pidana seperti pencurian atau penipuan. Misalnya menipu, minta pinjam kepada orang, tetapi malah melakukan penipuan seperti itu, Ibu. Pandemi COVID-19 ini adalah wabahnya nasional bahkan internasional, mendunia begitu ya Pak ya. Kalau dengan alasan yang klise barangkali ekonomi, mereka ini melakukan tindak kejahatan. Nah ini di masa pandemi seperti sekarang ini, sanksi hukumnya tetap sama atau ada pertimbangan lain? Kalau masalah sanksi hukum tetap sama. Iya. Maksud kalau Ibu dikaitkan dengan COVID-nya, dikaitkan dengan COVID-19-nya Ibu ya. Itu nanti kita buktikan melalui persidangan. Tidak bisa kita mematok sama terhadap semua pelaku tindak pidana itu harus sekian pelaku ini. Kita harus lihat dulu fakta di persidangan melalui keterangan saksi. Seberapa beratkah dia melakukan tindak pidana itu, atau seberapa ringankah? Apakah ada hal yang memberatkan atau adakah hal yang meringankan? Jadi kami dalam melakukan penuntutan itu pasti kami berpatokan kepada fakta sidang yang muncul di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Apakah itu dari fakta itu memberatkan kepada terdakwa atau meringankan? Apabila memberatkan, maka kami akan melakukan penuntutan akan sedikit memberatkan dengan batas maksimal ancaman hukuman yang telah diatur oleh undang-undang, ataupun dari fakta sidang ditemukan hal-hal yang meringankan kepada para diri terdakwa ini, apakah dia melakukan tindak pidana itu karena terpaksa misalnya karena kebutuhan ekonomi, itu bisa menjadi hal-hal yang meringankan, yang menjadi patokan kami dalam meringankan tuntutannya berdasarkan fakta sidang. Iya. Bapak Ega, terima kasih. Apa disampaikan Pak Ade tadi saya tambahkan. Kami juga ada beberapa catatan Ibu. Cuman belum pernah terjadi di Padang Panjang. Ada memang beberapa perkara yang disorot oleh pimpinan kami, terutama seperti perkara penimbunan masker, obat-obatan, lalu kebutuhan pokok yang ditimbun, penyebaran hoax terhadap masalah corona itu. Efek jerahnya akan kami berikan hukumannya lebih tinggi Bu, daripada kebiasaan sebelum corona. Jadi kalau memang sebelum COVID-19 terhadap penimbunan dan obat-obatan maupun hoax misalkan kita hukumnya 1, mungkin kalau bisa kita akan selanjutnya akan kita maksimalkan Ibu. Jadi kami ada mendapatkan instruksi agar ini tujuannya demi memberikan kepastian hukum dan kenyamanan juga bagi masyarakat Ibu. Jadi tapi sampai saat ini alhamdulillah di Kejaksaan Negeri Padang Panjang kami belum ada menangani masalah ini, dan belum ada juga kejadian yang ada seperti yang saya sampaikan tadi, seperti penimbunan sembako, penimbunan masker dan obat-obatan. Sampai saat ini belum ada yang bisa kita buktikan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Nah, Bapak Mirza, sesuatu yang menarik, memang banyak polemik, banyak kejadian peristiwa hukum yang selama ini tidak terjadi, malah di masa pandemi ini mengemuka begitu ya. Salah satunya seperti yang Bapak sampaikan tadi, penimbunan masker. Kalau dulu masker ini tidak begitu butuh-butuh kali, sekarang ini adalah sesuatu yang vital sekali. Nah, apakah di kacamata hukum melakukan kesalahan atau tindak hukuman yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah sesuatu yang manusiawi ya? Terus bagaimana pula di kota Serambi Mekah itu sendiri? Kota Serambi Mekah, kota Padang Panjang yang memang dengan julukannya Serambi Mekah, bagaimana tingkat kejahatan masyarakatnya? Terus berlanjut juga pertanyaannya, yang dominan yang melakukan tindak kesalahan ini lebih dominan kaum hawanya atau adamnya begitu Pak? Oke. Terima kasih Ibu. Kalau terkait dengan penimbunan sembako dan lain-lain tadi, itu Padang Panjang kan belum ada ini Bu, kondisinya sampai saat ini. Jadi kalau kami di Padang Panjang sendiri, jumlah perkara kalau dibandingkan dengan kota lain, yang kebetulan saya juga sudah bertugas di beberapa kota lain, Padang Panjang saya bilang perkaranya cukup tidak terlalu banyak. Ini juga kita tidak bisa pungkiri karena wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang Panjang itu sendiri Bu, ada 2
di Kota Padang Panjang, 2 kecamatan di Kota Padang Panjang, dan 3 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Jadi kita cuma punya 5 kecamatan. Dan posisi 5 kecamatan ini, kalau kita lihat dari pandangan hukum, relatif memang tidak terlalu banyak kejadiannya, Bu, dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Mungkin kita kembali juga ke kesadaran hukum masyarakat dan hidup beradat di masyarakat mungkin masih sangat tertanam dengan baik di Kota Padang Panjang dan sekitarnya, Pak Basko pada Padang Panjang, Batipu dan 10 Koto. Jadi kalau kita lihat sendiri, mana sih yang lebih banyak, kaum Hawa atau Adam? Sampai saat ini rata-rata memang dominansinya 70-80% itu, mungkin kadang-kadang ada juga di tahun itu 90% lebih banyak yang laki-laki, Bu. Kaum Adam pelakunya daripada perempuan. Karena perkara kita, kalau untuk dihitung jumlah perkara, paling banyak itu kami menangani perkara narkotika, Ibu. Dimanapun Kejaksaan Negeri Indonesia, rata-rata jumlah perkara yang paling mencolok itu adalah perkara narkotika. Termasuk di Kejaksaan Negeri Padang Panjang, perkara narkotika kita pun cukup mencolok dan rata-rata pelakunya pun kaum laki-laki, Ibu. Terima kasih saudara pendengar yang tetap setia bersama kami. Saat ini kita tengah berada di acara bersama acara Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang. Kebersamaan kita dengan Kejari Kota Padang Panjang adalah dalam satu upaya bahwa antara kejaksaan itu sendiri dengan masyarakat diharapkan tidak seperti minyak dan air, bukan begitu Bapak? Iya. Ya, kita diharapkan menyatu, kita diharapkan berpadu ya. Jadi tidak ada hal-hal yang harus ditakutkan, malah justru sebaliknya masyarakat dibuka pintu selebar-lebarnya untuk mencurahkan semua permasalahan hukum. Dan hal itu telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri sendiri, baik itu Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi ataupun kota-kota lainnya di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan dibukanya siaran Jaksa Menyapa yang kami hadirkan saat ini. Baik saudara pendengar, seperti yang telah kami janjikan tadi, kami persilakan Anda untuk menanyakan langsung permasalahan hukum yang Anda hadapi di nomor telepon 0752 643 856. Sewaktu off air tadi kita juga sempat berbincang-bincang dengan Bapak yang hadir di saat ini, Bapak Teguh, Bapak Firza, juga Bapak Ade, bahwa kehadiran daripada jaksa saat ini tidak hanya diam duduk manis di kantor saja menunggu kedatangan masyarakat, justru kejaksaan itu sendiri dengan timnya melaksanakan sosialisasi masuk pasar, ke sekolah, ke organisasi dan lain sebagainya. Dan bagaimana juga hukum itu adalah milik masyarakat dan masyarakat harus melek terhadap hukum. Baik, Bapak Teguh, tadi ada pertanyaan yang menggantung ya, yang sekarang ini tentunya pendengar kita udah was-was ini, seberapa hebat ini pihak kejaksaan sendiri mampu berperan besar untuk menekan yang namanya tingkat volume dari kenakalan kejahatan masyarakat itu tidak semakin melunjak gitu Pak. Silakan. Terima kasih Bu. Ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu itu kami dari Kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dalam hal untuk menekan ya Bu ya, menekan adanya perbuatan hukum atau pelanggaran hukum, kami terutama di bidang intelijen ada istilahnya program penyuluhan hukum Bu. Penyuluhan hukum, kami memberikan penyuluhan hukum terkait undang-undang, peraturan ataupun tren apa yang sedang terjadi di Kota Padang Panjang, misalnya kenakalan remaja, kami berikan materi seperti itu beserta aturan-aturannya, terus undang-undang tentang narkotika, tentang KDRT. Nah itu salah satu fungsi kami ataupun tugas kami yang sudah kami lakukan selama ini. Kemudian di Jaksa Masuk Sekolah juga kami adakan kegiatan Bu. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah di Kota Padang Panjang, kita berikan ke adik-adik kita itu pengertian tentang apa bahayanya narkoba, apa bahayanya perbuatan membuli. Kadang sekarang anak kan, apalagi sekarang HP udah menjamur seperti ini, hoax segala macam, perundungan sering dilakukan oleh teman sekolah di sekolah itu kan, seperti itu Bu. Jadi kami di Kejaksaan, dalam hal ini program Kejaksaan, pimpinan kami di pusat selalu harus memberikan ke kami bahwa kita harus tetap harus diketahui orang-orang luas bahwa kejaksaan itu ada, kejaksaan itu dalam artian dekat dengan masyarakat. Ada istilah
kenali hukum ya, jauhi hukuman seperti itu Bu. Begitu Seperti ya? itu mungkin ya. Pak Teguh, apakah sosialisasi ataupun yang dilakukan selama ini pendekatan kepada masyarakat, baik itu ke sekolah, organisasi ataupun kemana itu, dilakukan secara berkala dalam kurun waktu berapa jaraknya? Dalam kurun waktu secara berkala Ada request. Hah? Ada request. Ada permintaan juga Bu. Terus kami juga ada setiap tahun tuh ada program juga yang harus kami jalankan. Misalnya di bidang intelijen ada jaksa masuk sekolah 1 tahun itu berapa kali, ya kita harus lakukan seperti itu. Kemudian ada penyuluhan hukum, mungkin kita bisa dengan instansi terkait kita jemput bola atau mereka minta juga kadang, Pak tolong kita ini dong dikasih arahan atau pengarahan atau penyuluhan lah tentang tindak pidana korupsi, seperti itu. Iya, baik. Bapak Ade, Iya Ibu. kita sekarang ini berada di tatanan kehidupan baru. Ya, segala sesuatu sekarang ini masyarakat diajarkan harus taat kepada protokol COVID-19. Nah, seperti apa Pak Ade menyikapi di Kejaksaan sendiri tingkat kesadaran masyarakat terhadap berada di ranah yang namanya tatanan kehidupan baru sekarang ini? Sebenarnya peraturan ini dari pusat sama semua tentang new normal, tapi di tengah-tengah masyarakat sering bertanya, ini normalnya macam apa ini? Ya, salah satu tugas kami ya mensosialisasikan salah satunya apa itu new normal. Dapat saya jelaskan di sini salah satunya. New normal itu ya kita normal, tetapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan, atau dengan kata lain adalah membiasakan untuk hidup lebih bersih. Begitu ya Pak? Ya, seperti memakai masker, sering cuci tangan, begitu Ibu. Iya. Dan jadi dalam kehidupan sehari-hari itu tetap menjaga pola hidup yang sehat. Iya. Intinya itu yang normal. Jadi mengajak masyarakat untuk memiliki budaya kesehatan yang dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Mungkin Bapak Firza bisa menambahkan? Terima kasih Bu. New normal mungkin sebagian masyarakat kita kadang-kadang bertanya normal apa new normal. Makanya kemarin waktu Gubernur Sumbar mengatakan kita new normal, kan kita berubah namanya Bu. Namanya kan tatanan normal baru produktif aman COVID-19. Iya. Jadi memang waktu itu kita di Kejaksaan dari sejak awal COVID-19 kita bergabung dalam tim gugus tugas untuk di Kota Padang Panjang maupun di Provinsi Sumatera Barat. Kita pun bergabung dalam tim penegakan PSBB. Waktu PSBB sampai saat ini pun kita masih ikut dalam tim gugus tugas di Kota Padang Panjang. Jadi pemahaman masyarakat tentang new normal ini kita harus jelaskan, bukan hidup normal, tapi hidup seperti tatanan hidup baru. Makanya tiap wali kota ataupun gubernur pasti sudah mengeluarkan yang melaksanakan kehidupan new normal, tatanan hidup baru ini pasti sudah mengeluarkan suatu peraturan, entah itu peraturan daerah ataupun peraturan wali kota. Seperti di Padang Panjang sendiri sudah ada peraturan wali kota nomor 25 tahun 2020. Ini sudah jelas mengatur mengenai tatanan hidup baru seperti apa. Mulai dari tatanan hidup baru kita, kehidupan kita berangkat dari rumah dengan menaiki kendaraan maupun kendaraan pribadi maupun kendaraan umum itu sudah diatur. Lalu ketika kita berada di tempat umum seperti misalkan di gedung ataupun di pasar itu sudah diatur semua. Dan lalu ketika kita beribadah pun sudah diatur. Jadi saya berharap kepada masyarakat terutama pendengar RRI agar aturan-aturan sudah dikeluarkan pemerintah itu ditaati dan dijalani dengan benar. Pasti pemerintah mengeluarkan satu aturan sudah menimbangkan hal baik untuk rugi dan sudah meminta pendapat kepada ahlinya. Kapan new normal ini? Waktu itu Gubernur Sumbar bersama waktu itu dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah rapat juga mempertimbangkan dari ahli epidemiologi UNAN. Dan bagaimana tatanan hidup di masyarakat seperti ibadah itu pun kita sudah meminta pendapat dari kawan-kawan Majelis Ulama dan Departemen Agama. Jadi semua aturan-aturan yang ada di peraturan new normal yang dikeluarkan setiap daerah itu pasti sudah memikirkan baiknya seperti apa yang terbaiknya untuk masyarakat. Seperti tempat ibadah, kadang-kadang kita lihat tempat ibadah itu spanduk banyak Ibu. Iya.
mohon gunakan masker. Cuman faktanya masih banyak jemaah kita yang tidak menggunakan masker. Stiker sudah dipasang, stiker jarak sudah dipasang. Namun kadang-kadang mohon maaf, sebagian kita masih rindu dengan sholat menggunakan sajadah masjid dan rapat. Tapi itu yang harus kita pahami, karena kehidupan kita boleh beribadah, cuman kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita tetap boleh ke pasar, cuman kita harus menjalankan protokol kesehatan. Seperti di pasar, cuci tangan sudah disediakan. Kadang-kadang cuci tangan ini, tangan saya bersih, nggak usahlah saya cuci. Itu yang kadang-kadang yang kita harus gugah di masyarakat kita sendiri, bagaimana kebiasaan sering mencuci tangan dan jaga jarak. Termasuk di angkutan, kadang-kadang kita merasa ini orang ini anak saya atau tetangga saya sehat kok. Belum tentu semua orang itu sehat. Bisa saja setiap orang bisa saja menjadi pembawa atau karier COVID-19. Makanya kami dari Kejaksaan Negeri Pananjang sangat berharap ketika aturan new normal yang ada ini, mohonlah dengan kesadaran kita semua, kita taati, dan mudah-mudahan ke depannya mungkin saja kita akan kembali ke normal yang sebenarnya. Amin, amin. Bapak Firza, sesuatu yang menarik dari apa yang Bapak Firza sampaikan tadi ini, seperti apa Kejari Kota Padang Panjang sendiri bisa menjadi panutan atau contoh bagi masyarakat mentaati protokol COVID-19 itu sendiri? Oke, Bu. Untuk mentaati protokol COVID-19, kami Kejaksaan seluruh Indonesia punya tatanan protokol sendiri, Bu. Kami, bagi pegawai kami sendiri itu dan keluarga, kita mensosialisasikan untuk tetap waktu mudik kemarin, Bu, tetap berdiam diri di wilayah tugas masing-masing. Tidak boleh kami meninggalkan wilayah tugas masing-masing, Bu. Itu contoh nyata ketika kami waktu pada saat mau mudik lebaran kemarin. Kami tidak boleh meninggalkan tempat oleh pimpinan, dan alhamdulillah kami tidak meninggalkan tempat. Lalu seperti apa dalam kehidupan kami sehari-hari seperti di kantor. Saat ini untuk masuk ke kantor kami, Bu, semuanya siapapun tanpa kecuali harus melaksanakan protokol kesehatan. Kalau tidak menggunakan masker, tidak boleh masuk kantor kami. Kalau mau masuk kantor kami harus mencuci tangan sesuai tempat yang sudah disediakan. Lalu ketika ada tamu, kami pasti akan memfilter dulu. Di depan kami sudah ada security. Security itu sudah dengan standar COVID juga memfilter tamu itu, apakah tamu itu sudah melaksanakan protokol COVID atau belum. Kalau belum, silakan lengkapi diri dulu baru masuk ke kantor kejaksaan. Lalu ketika sampai di kantor kami, pelayanan yang kami berikan, karena kita sekarang sudah punya pelayanan terpadu satu pintu, kami pun melayani sesuai dengan standar protokol COVID, Ibu. Tidak seperti yang dulu lagi. Dan kesehatan warga sebelum masuk ke PTSP pun kita ukur suhunya, kita pastikan. Lalu untuk di internal kami sendiri seperti apa? Di internal kami sendiri seluruh ruangan kami dipastikan akan didisinfektan, Bu. Dalam 1 minggu itu bisa 2 kali ruangan kami disinfektan, dan jika ada pegawai kami yang ada indikasi misalkan flu atau berat ataupun gejala-gejala lainnya, ataupun misalkan berhubungan dengan orang-orang yang ada kendala COVID, langsung kami sementara istirahatkan di rumah, Ibu. Begitu. Tapi pekerjaan tetap kita jalankan secara daring. Iya. Mungkin ini mewakili dari pendengar kita untuk bertanya lagi nih, Pak. Seperti apa Kejaksaan bersikap peduli untuk kekurangan atau minus APD di tengah masyarakat? Terima kasih. Dari sejak awal ketika COVID mulai melanda, kami dari Kejaksaan Negeri Padang Panjang untuk APD sendiri kami juga membagikan ke masyarakat, dan kami tidak memperhatikan itu saja, Bu. Kita di depan kantor kami sendiri kan juga ada beberapa orang-orang yang menurut kami perlu kita ekonominya terganggu pada saat awal COVID kemarin, yang pada saat PSBB terdampak langsung. Misalkan di depan kantor kami ada tukang ojek, ada pedagang kaki lima. Itu kami juga kemarin melalui Jasa Agung serentak se-Indonesia malah ini, Bu. Kita bagikan kebutuhan pokok pada saat itu, Bu. Kita bagikan kepada orang-orang yang terdampak langsung yang ada di sekitar kantor kita. Jadi kita tidak hanya terbatas masalah APD saja. Kalau untuk APD pun kita membagikan kepada terutama yang langsung bersentuhan dengan kami, misalkan tahanan kami yang tidak
memiliki masker kita berikan. Lalu untuk tahanan khusus Ibu, untuk tahanan kita menggelar rapid test Bu. Oh iya, rapid test. Jadi untuk tahanan ini kita pastikan untuk tahanan kami sebelum kita nanti eksekusi, karena kan posisi tahanan saat ini berada di Polres Ibu, bukan berada di lembaga pemasyarakatan atau rutan. Jadi ketika akan masuk rutan itu kita sudah rapid test dulu Bu. Iya. Rapid test memang fungsi rapid test hanya bisa untuk indikasi awal, tapi sudah cukup untuk memastikan kalau kondisional dari tahanan kami itu dalam kondisi sehat. Jadi kami rapid test dulu, kami pastikan, kita fasilitasi melalui Dinas Kesehatan juga, kita bantu Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, kita pastikan rapid test, dan ketika kita mengeksekusi pun ada pernah kami mengeksekusi pada awal-awal COVID yang sedang bergejolak di Padang Panjang, tahanan kita pasangkan APD ada Bu. Tapi kita lihat kondisi Bu, ada pernah saya sendiri mengalami itu, tahanan saya ketika saya mau cek kesehatan dia ke salah satu dinas kesehatan, karena kondisional pada saat itu dinas kesehatan lagi wabah di Padang Panjang sedang jalan, kita pasangkan APD Bu. APD-nya termasuk hazmat pun kita pasangkan, cuma levelnya level biasa-biasa. Gitu ya Pak ya. Mungkin di saat pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat yang terdampak ekonominya ya Pak ya. Mungkin tidak hanya peduli terhadap APD aja, Kejari di beberapa kota kabupaten di Indonesia termasuk di Kota Padang Panjang mungkin juga saling berbagi, saling peduli terhadap perekonomian masyarakat itu sendiri, dan kami yakin itu. Tapi jikalau kita poinkan satu persatu pertanyaan, masih banyak lagi pertanyaan yang akan kami lontarkan, tapi durasi waktu kita yang sangat sempit untuk bersama-sama di sini sangat dibatasi. Kita langsung saja ke closing statement Pak. Bapak Teguh Irawan, Sarjana Hukum, mungkin bisa menyampaikan poin apa yang menjadi hal yang patut digarisbawahi dari sekian banyak yang telah dipaparkan tadi Pak. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin bersamaan kita yang hanya 1 jam Bu ya. Iya, 1 jam. Sebenarnya terasa pendek ya Pak ya. Kita terasa pendek, cuman ya karena udah ada program seperti itu. Iya. Mungkin closing statement ataupun nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Kalau dari saya mungkin dari hal hasil kita Jaksa Menyapa hari ini bahwa dalam hal penegakan hukum di masa pandemi ini, kami di Kejaksaan Negeri Padang Panjang tetap berfungsi seperti biasanya dengan mengikuti aturan protokol kesehatan ataupun aturan tatanan hidup baru new normal Bu, seperti itu. Pertama, dalam hal pelayanan masyarakat, kami tetap melaksanakan juga sesuai dengan fungsi kami dengan adanya pos pelayanan hukum. Jadi kami ada pos pelayanan hukum di kantor kami. Jadi apabila ada masyarakat yang punya unek-unek permasalahan hukum, ada permasalahan hukum lah yang bisa ditanyakan kepada kami, baik itu hukum pidana, hukum perdata ataupun hukum yang lainnya, kami di masa pandemi ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi kami seperti itu Bu. Yeah. Terkait persidangan tadi sudah dikupas secara luas, secara detail bahwa kita tetap berjalan persidangan kita di Kejari Padang Panjang dengan menggunakan media online secara virtual Bu, seperti itu. Dan kita tetap melaksanakan tugas keseharian dengan pelayanan pada masyarakat dengan tetap berpatokan pada protokol kesehatan sesuai dengan standar COVID-19 seperti itu. Mungkin Pak Firza ada tambahan. Bapak Firza silakan. Pesan kami mungkin tidak, lebih baik bertanya kepada orang yang tahu hukum daripada bertanya kepada orang yang kurang tahu dengan hukum. Silakan, kami di Kejaksaan Negeri Padang Panjang punya pos pelayanan hukum. Masyarakat dapat berkonsultasi gratis dengan kami, tidak ada dipungut biaya, dan tidak usah takut dan ragu masuk kantor kejaksaan. Saya sangat berharap sekali ubah pola pikir kita. Kalau seseorang yang datang ke kantor kejaksaan itu orang yang bermasalah, tidak. Bisa saja orang yang mau datang ke kantor kejaksaan itu orang yang pengen memecahkan masalah dia. Jadi tidak usah datang ke kantor kami, tidak usah takut datang ke kantor kami. Silahkan datang ke kantor kami. Kami membuka pintu seluas-luasnya. Dengan kondisi kita saat ini, silahkan juga kita jalankan protokol COVID.
Terima kasih Bu. Itu terakhir mungkin dari kami Kejaksaan Iya. Negeri Padang Panjang. Mungkin Bapak Sepertinya sudah diborong semua, Bu. udah diborong semua. Baik. Di kesempatan saat ini adalah sesuatu pertemuan yang sangat manis sekali. Kita telah berbicara banyak tentang hukum. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat positif bagi pendengar. Dan ketahuilah bahwa kebohongan sanggup berlari cepat, sedangkan kebenaran hanya bisa berlari maraton. Namun di pengadilan kebenaran itu akan memenangi maraton itu sendiri. Kita berpisah di acara Jaksa Menyapa untuk kesempatan saat ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita akan mendatangkan manfaat yang luar biasa. Insya Allah kita akan berjumpa kembali minggu depan di waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.